Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran daring tematik pertemuan ke-36. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ayo berdoa masing-masing dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita sudah masuk ke tema 5E. Judulnya apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Ekosistem. Kalian sudah siap untuk belajar? Yuk, simak dengan baik ya videonya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar kita dapat mengetahui komponen biotik dan abiotik pada ekosistem. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anak, lingkungan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada makhluk hidup yang ada di bumi. Lingkungan tercipta agar semua makhluk hidup bisa tinggal untuk hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu lingkungan terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, pertama kita akan membahas komponen pembentuk ekosistem. Apa saja? Ya, yang tadi. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa atau bisa disebut juga makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Contoh itulah yang termasuk dalam komponen biotik. Selanjutnya, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa atau disebut juga benda mati. Contohnya seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, atau bunyi. Sudah paham perbedaan abiotik dan biotik? Sekali lagi ya, biotik makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah benda mati. Nah, selanjutnya apa sih ekosistem itu? Sebelum kita mencari tahu apa pengertian ekosistem, coba kamu amati gambar ini. Kira-kira di gambar ini ada apa saja ya? Ada pohon, ada kelinci, ada rumput, apalagi? Ya, betul, ada serigala. Betul, ada air. Ada udara, oksigen, karbon dioksida. Betul, ada sinar matahari. Ya, terakhir tanah. Betul sekali. Semua yang ada di dalam gambar tersebut saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Seperti tumbuhan membutuhkan tanah untuk bisa tumbuh. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis. Kelinci membutuhkan tanaman, tumbuhan, rumput-rumput untuk makan. Lalu serigala membutuhkan kelinci untuk hidup, untuk makan juga. Terus bunga teratai membutuhkan air untuk hidup. Dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, semua ini bisa disebut ekosistem. Nah, interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan disebut ekosistem.
Dalam suatu ekosistem tersusun dari individu, kumpulan individu atau populasi, dan juga komunitas. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah individu. Individu merupakan organisme tunggal, berarti hanya satu ya. Contohnya, seekor tikus, seekor kucing, seekor gajah, seekor jerapah, seekor burung, atau sebatang pohon. Nah, itu semua disebut individu. Selanjutnya adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah. Contohnya, populasi zebra yang berjumlah 6 ekor. Populasi pohon durian berjumlah 20 batang pohon. Atau contohnya lagi populasi 50 ekor gajah. Misalnya, pokoknya dia kumpulan individu sejenis gitu. Jadi hanya satu jenis yang sama. Disebut populasi. Selanjutnya yaitu komunitas. Nah, komunitas adalah berbagai populasi yang hidup pada suatu daerah dan saling berinteraksi. Jadi di dalam satu komunitas itu ada beberapa populasi. Misalnya komunitas terumbu karang yang terbentuk di dalamnya tuh ada populasi ikan, populasi ganggang, populasi hewan di sekitarnya, ya. Jadi ada beberapa populasi di dalam satu daerah dan saling berinteraksi. Itu disebut komunitas. Nah, anak-anak, kita kan sudah mengetahui ya, di dalam ekosistem itu ada komponen biotik dan abiotik yang terjadi interaksi ya, yang mengalami interaksi. Nah, komponen penyusun ekosistem itu meliputi produsen atau tumbuhan hijau, konsumen atau herbivore, karnivor, dan omnivor, dan terakhir adalah decomposer atau pengurai yang itu di dalamnya ada mikroorganisme. Nah, itulah penyusun ekosistem. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis ekosistem. Perhatikan dengan baik ya. Jenis-jenis ekosistem ada apa aja ya? Yang pertama, ada ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa coba? Ada yang tahu? Ya, betul. Ada laut, ada hutan, ya. Selanjutnya, jenis ekosistem yang kedua adalah ekosistem buatan. Nah, apa sih itu ekosistem buatan? Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Untuk apa? Ya, sengaja dibuat oleh manusia untuk mendapatkan sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya apa? Ada yang tahu contoh ekosistem buatan? Betul, sawah. Sawah itu termasuk ekosistem buatan ya. Atau bisa juga pada gambar yang kalian lihat nih, akuarium raksasa yang dibuat oleh manusia untuk wisata ya, seperti yang ada di Jakarta, di SeaWorld. Ada yang udah pernah ke SeaWorld? Nah, anak-anak, ekosistem alami itu juga dibagi lagi menjadi dua. Ya, ekosistem yang alami yang pertama adalah ekosistem alami darat atau terestrial. Contohnya hutan hujan tropis, lalu ada padang rumput, gurun, dan hutan. Nah, anak-anak, ekosistem alami yang kedua adalah ekosistem alami perairan. Perairan disebut juga akuatik. Nah, yang pertama ada ekosistem air laut nih. Di dalamnya ada terumbu karang, laut dalam, pantai. Selanjutnya ada air tawar.
Contohnya danau, sungai, rawa. Nah, itulah contoh-contoh dari ekosistem alami perairan. Oke, pembahasan tentang ekosistem sudah selesai. Sekarang kita akan membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba sekarang kalian perhatikan dulu ya gambar-gambar hewan yang ada di layar ini. Coba ibu mau tahu ada hewan apa saja yang kalian lihat? Ada gajah, kuda, kelinci, dan terakhir ayam. Betul. Kira-kira semua hewan ini makanannya sama atau berbeda-beda ya? Nah, anak-anak, di alam bebas, setiap jenis hewan mempunyai jenis makanan masing-masing. Sumber makanan hewan dikelompokkan menjadi dua macam, ada tumbuhan dan ada hewan. Makanan yang berasal dari tumbuhan diantaranya dapat berupa daun, batang, buah, biji-bijian, akar atau umbi-umbian, sampai ke nektar bunga. Sedangkan makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, tulang, dan serangga. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik penjelasan dari ibu ya. Cekidot. Nah, yang pertama adalah herbivore. Herbivore adalah hewan pemakan tumbuhan. Jenis makanan yang mereka makan adalah sayuran, biji-bijian, buah, nektar bunga. Nah, contoh hewan pemakan tumbuhan antara lain sapi, kuda, kambing, jerapah, kelinci. Terus ada pula burung kakak tua, burung beo, burung jalak ya, burung merpati. Banyak sekali ya hewan pemakan tumbuhan. Nah, herbivore umumnya memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong-motong makanan sebelum dikunyah, sedangkan gigi geraham memiliki bentuk lebar, bergerigi dan memiliki banyak puncak gigi. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan hingga lumat. Selanjutnya ada karnivor. Karnivor adalah hewan pemakan daging. Nah, yang dimakan adalah daging atau hewan lain ya. Contoh hewannya yaitu ada singa, harimau, macan, buaya, burung hantu, burung elang, ular. Ciri-ciri gigi karnivor yaitu giginya tajam atau taring, lalu memiliki cakar dan penglihatan yang tajam ya. Selanjutnya adalah insektivor atau hewan pemakan serangga. Jenis makanannya adalah serangga, contohnya nyamuk, lalat. Contoh insektivor adalah cicak, toke, katak, kodok ya. Selanjutnya adalah omnivor atau hewan pemakan segala. Jenis makanan yang dia makan adalah bisa daging, tumbuhan, dan macam-macam. Contoh hewannya yaitu ayam, tikus, bebek, ikan, beruang madu, babi. Nah, hewan omnivor memiliki ciri-ciri gigi seri, lalu memiliki gigi taring, dan memiliki gigi geraham. Kecuali ayam ya. Kenapa sih Bu, ayam dan bebek termasuk omnivor, hewan pemakan segala? Ya betul, karena mereka memakan tumbuhan seperti biji-bijian. Namun mereka juga memakan hewan seperti cacing. Nah, itulah mengapa mereka disebut omnivor atau pemakan segala, karena mereka memakan tumbuhan dan juga hewan. Nah, alhamdulillah sudah selesai penjelasan hari ini dari Ibu. Sekarang kita masuk ke tugas yang pertama ya. Tugas pertama mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 16. Selanjutnya tugas yang kedua adalah kalian mencari 10 hewan yang termasuk ke dalam herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. Masing-masing cari 10 nama hewan ya.
Jangan lupa tugasnya segera dikerjakan ya agar tidak menumpuk. Dan jika sudah selesai, segera kirim ke wali kelas masing-masing. Oke? Semangat! Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dalam pembelajaran tematik hari ini. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.